Pemirsa, Bali resmi ditetapkan menjadi Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) oleh pemerintah pusat. Kehadiran PFII ini diharapkan bisa memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Bali, bukan hanya membangun di Bali. Kehadiran Pusat Finansial Internasional Indonesia di Bali ini tentu akan membawa dampak positif maupun negatif. Menurut pengamat ekonomi Universitas Warmadewa, Putu Ngurah Suyatnayasa SEMSI yang ditemui tim liputan Bali TV pada Kamis 30 Juli 2026 mengatakan, PFII ini tentu akan berdampak positif meningkatkan perekonomian negara dan Bali pada khususnya. Untuk Bali tentu akan terjadi peningkatan kunjungan pariwisata dan meningkatnya kebutuhan akomodasi dan pendukung pariwisata lainnya, yang artinya PAD pemerintah daerah di Bali akan ikut meningkat. Untuk memanfaatkan peluang ini, pemangku kepentingan di Bali diharapkan bersatu padu agar mendapatkan kue PAD dari proyek prestisius ini. Jangan sampai pemerintah pusat hanya membangun di Bali, namun Bali hanya menerima dampak negatifnya. Maka dari itu diperlukan political will dari pemerintah Provinsi Bali dan DPRD Bali untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah pusat agar mendapatkan celah pendapatan dari adanya Pusat Finansial Internasional Indonesia di Bali. Jangan sampai orang Bali hanya menjadi penonton di tengah gemerlap dolar dari industri finansial atau keuangan yang beroperasi di Bali. Tahu tentang Bali itu kan orang Bali. Nah, yang mereka kan tidak ngerti tentang budaya itu, lingkungan Bali tidak ngerti gitu. Nah, yang ngerti kita yang tahu. Nah, bagaimana sekarang dari pemerintah dan masyarakat Bali yang harus memang proaktif untuk memperjuangkan hal-hal seperti itu, untuk perlindungan budaya dan lingkungannya itu. Jadi kalau kita hanya menunggu mereka tidak ngerti kok gitu. Paling kepentingannya bisnis misalnya. Orang bisnis kepentingannya kan nyari untung. Nggak mau tahu orang lain menderita atau gimana karena bisnisnya ada di Bali, orangnya tinggal di Jakarta atau di Dubai. Ini orang asing semua. Ya makanya itu. Nah yang peduli itu siapa? Kan kita. Makanya bagaimana hub finansial ini nanti betul-betul bermanfaat bagi orang Bali, itu yang paling penting. Diperlukan political will. Harus political will dari pemerintah pusat dan harus ini dari pemerintah daerah Bali juga. Harus kuat itu, dikawal terus. Jadi tidak bisa main-main seperti saya katakan tadi, itu risikonya cukup tinggi juga. Terutama apa? Risiko itu tadi kerusakan budaya dan lingkungan dan marginalisasi orang Bali. SDM Bali juga harus bersiap agar bisa mengisi kebutuhan akan tenaga kerja di bidang ini, karena tenaga kerja yang dibutuhkan dengan spesifikasi yang cukup profesional, yakni salah satunya menguasai industri keuangan internasional, hukum bisnis dan kemampuan bahasa asing dan skill relevan lainnya. Riase, Bali TV.